Ya, untuk bangkai yang bahan-bahan haram di luar babi, jadi tidak hanya babi, tetapi kita bisa semuanya. Ya, yang pertama adalah bangkai hewan ternak atau unggas. Ya, bangkai bisa digunakan untuk berbagai masakan dendeng kering. Nah, yang pertama disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, saya tanya sekarang, pernahkah Anda melihat? Halo. Iya, Halo. Bu. Melihat apa, Bu? Melihat apa, Oh, Bun? melihat. Enggak dengar ya? Oke, kalau tidak dengar ya sudah sebentar. Nah, bangkai yang apa itu disembelih atau misalnya pernahkah kalian melihat ayam tanpa disembelih atas nama Allah? Pernah lihat enggak? Kira-kira. Di YouTube, Bun. Di TV. YouTube. Pernah itu. Pernah, Bu. Hah? Pernah ya? Pernah. Nah, sebetulnya ya banyak sekali ya, sebetulnya banyak sekali yang kita bisa melihat ya, apa yang disembelih atas nama tanpa Allah. Ya, banyak Semarang saya lihat ya. Saya melihat di sini tukang sembelih kalau di desa-desa itu kan biasanya Pak Yai ya. Betul enggak? Iya, Betul, Bun. Bu. Iya, Ibu. Nah, Iya, Bun. kalau di Semarang ya, Semarang yang tempat RPA, rumah pemotongan ayam atau rumah pemotongan hewan, itu banyak yang menyembelih itu ya rambutnya gondrong-gondrong, warnanya merah, hijau, kuning, terus apa itu celananya ya suwek-suwekan. Nah, sebetulnya di sini ada peluang nanti jika Anda menjadi auditor halal, itu nanti juga selain mengaudit produk, juga mengaudit para juleha. Juleha itu adalah juru sembelih halal. Di Kota Semarang itu baru ada sekitar berapa ya? Enggak sampai 100, karena saya pernah mengisi bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kota Semarang. Itu memang diharuskan setiap RPA atau RPH itu mempunyai juleha. Kalau ada di sini ada namanya juleha, jangan tersinggung karena itu sekarang menjadi nama tren halal. Juru sembelih halal. Karena di sini banyak jutaan banyak penyembelih itu apa ya? Yang tidak pakai bismillah, pokoknya yang penting asal nyembelih. Karena kan dijual ke pasar. Nah, di situ. Kadang kita juga enggak tahu ini halal atau haram ayam tersebut. Ya. Jadi kita pun kalau saya kan seperti ini, saya beli ayam ya sedikit paling ya sekilo, 2 kilo. Saya punya langganan Pak Haji siapa ya yang ada di Pasar Ngalian itu ada. Saya mantep, oh ini Pak Haji berarti orangnya tahu tahu agama lah, tahu baca minimal Bismillahirrahmanirrahim lah. Nah di situ saya hanya bisa itu. Tapi kalau yang di supermarket itu kadang sudah jelas ya karena ada halal MUI-nya. Tapi cuma errornya nanti kalau di situ ada jualan babinya. Nah, karena pesonya itu kan bisa untuk dua-duanya. Kadang buat ayam, kadang buat babi. Nah, akhirnya ayam yuk najis apa halal apa haram?
Haram, Bu. Haram, Bu. Haram. Haram. Ya, di situ. Makanya kita pun harus jeli kalau mau beli ayam. Jangan asal, terus pokoknya ini ayam harga murah. Ya, jangan. Nah, itu yang kita harus jeli. Lanjut lagi. Mati sendiri tanpa disembelih. Kira-kira kalau ayam mati, terus tak bumbuni kuning, bumbu-bumbu kuning itu loh ya. Kira-kira halal apa haram? Haram, Bu. Haram, Ibu. Haram, Bu. Haram. Makanya ini yang agak khawatir. Kalian kalau bisa jangan beli hewan-hewan yang sudah berbumbu. Ya, di situ. Mati karena tercekik atau dipukul, jatuh, diterkam binatang buas, ya itu termasuk juga haram. Ya, yang kedua selain bangkai hewan, yang kedua adalah homer. Untuk homer, ya, yang sudah jelas haramnya, untuk minuman keras, alkoholik, atau untuk mencampur minuman makanan, atau yang mempunyai sifat homer. Contoh, nah ini banyak sekali. Contoh misalnya gini, di tempat kalian ada yang jualan jamu enggak? Kalau malam itu loh, aja beras kenco, ada merek-merek ini terus dibuatin di sana. Pernah enggak melihat? Pernah, Bu. Nah, terus kira-kira kan bapak-bapak ya biasanya yang beli jamu-jamu itu ya, jamu seduh itu loh. Iya, Bun. Nah, Iya, Bu. itu perasaan mereka gimana? Setelah minum jamu enteng atau biasa kira-kira? Enteng, Bun. Enteng. Kira-kira menyebabkan enteng itu apa? Yuk, menyebabkan enteng itu apa? Ayo, secara ini aja, secara logika. Mahal, Bu. Hah? Alkohol. Apa? Alkohol, Bu. Alkohol. Nah, kira-kira ya kita sudah tahu, bahkan Pak Yai pun juga tahu, alkohol ini haram. Ya kan? Tetapi di sini orang banyak beli jamu seduh, bahkan Pak saja juga beli jamu. Itu kira-kira tahu enggak kalau itu halal apa haram? Enggak tahu, Bun. Enggak tahu. Kamu aja paling ya belum tahu kalau enggak tak kasih tahu. Iya. Nah, di sini yang menyebabkan rasa enak, rasa enteng itu adalah alkohol. Jamu biasanya jamu cap orang tua yang warna kuning itu loh. Biasanya campur itu. Walaupun itu hanya 1% alkoholnya. Nah, di sini alkohol 1% halal apa haram? Haram. 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 Jelas-jelas sangat haram. Saya tanya sekarang kalian orang kimia. Kira-kira tape itu kan dari singkong menjadi tape itu kan proses fermentasi menghasilkan alkohol, betul enggak? Betul, Bu. Iya. Nah, alkohol itu saat pemeraman pertama itu 3% alkoholnya. Terus setelah beberapa hari sampai 10 hari lah mungkin alkoholnya bisa sampai 10%. Saya tanya sekarang, kalau kalian makan tape, nah ini ada orang walaupun ada yang luar Jawa ya, nah, tahu tape enggak? Tahu, Bu. Oh ya wis, tahu ya. Nah, kira-kira tape tersebut halal apa haram? Haram, Bu. Halal, Bu.
Halal, Bu. Ayo, ada yang halal, ada yang haram. Halal. Mengandung alkohol 10%. Haram. Haram. Haram, Bu. Beneran, aku makan tape loh tiap hari loh. Sama, Bu. Hah? Tidak haram, Bu. Tidak haram. Oke, gini. Yang dikatakan haram jika alkohol itu jika memabukkan. Kira-kira Anda memakan tape itu memabukkan enggak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Ya, tidak. Tetapi bisa dikatakan makruh. Ya. Jadi kalau dimakan itu enggak apa-apa, kalau ditinggal ya dapat pahala. Tapi ya enggak masalah karena dia tidak memabukkan. Walaupun dia 10%, paling di perutmu ngentat-ngentut. Betul enggak? Iya, Bu. Nah, ini adalah tentunya ilmu yang setiap hari kita pakai, tetapi kita belum jelas. Ya, lanjut lagi, ya. Itu adalah alkohol. Ya, seperti tadi. Nah, kalau misalnya pembersih wajah itu juga mengandung alkohol loh. Kira-kira halal apa haram? Halal. Halal, Bu. Halal, Ibu. Kenapa? Karena tidak Luar. makan luar. Ya, betul. Karena pemakaian luar. Nah, itu masalah alkohol. Jadi, kalau ada orang yang, wah, ini saya pakai saya pakai yang murni, saya pakai non alkohol. Itu kadang ya orang yang kebablasan. Kita boleh pakai alkohol, tapi pemakaian luar. Gitu. Terus sekarang organ manusia. Ya. Ada yang namanya penyubur ASI terbuat dari plasenta atau ari-ari. Kosmetik plasenta itu memutihkan wajah. Ya. Jadi itu juga termasuk barang-barang haram. Binatang buas. Ada serigala, ada harimau, ada singa. Itu termasuk buas apa enggak? Buas apa enggak? Buas, Iya, Bu. Ibu. Buas. Saya tanya, kalau anjing buas apa enggak? Anjing buas apa enggak? Hah? Buas, Anjing. Bu. Buas. Tetapi, nah di sini saya tuh pernah saya tuh pernah diskusi satu agama sama-sama Islam, tetapi mungkin beda aliran. Ya. Dia mengatakan anjing itu halal karena tidak binatang buas. Giginya pun juga sama seperti gigi sapi. Dan tidak termaktub dalam hadis ataupun Al-Qur'an. Makanya dia menghalalkan anjing. Benar apa salah? Tidak. Salah, Bu. Apa alasannya? Salah, Bu. Mbak Nisbah. Karena anjing tergolong daging yang tetap haram walaupun dimakan, Bu. Sama seperti babi. Itu tidak termaktub dalam Al-Quran dan hadis loh. Ayo. Ada itu agama Islam juga, orangnya Islam. Menghalalkan anjing. Nah, di situ. Nah, ini kita harus bisa menguasai ilmu agama. Ya, yang termasuk ini adalah binatang buas. Walaupun tidak tertera di dalam hadis ataupun Al-Quran. Serigala, harimau juga tidak ada di hadis Al-Quran, tidak ada. Tapi dia jelas buas. Gitu. Jadi untuk menerangkan orang pun kita harus jelas.
Selain binatang buas, ada juga yang adalah darah. Nah, darah, pernahkah kalian di pasar melihat darah? Darah yang Pernah. dibekukan? Pernah nggak? Halal apa haram kira-kira? Halal apa haram? Halo? Haram, Bu. Haram, Bu. Haram. Ya, haram. Nah ini, saya mohon ya, ini kita aktif semuanya. Kita aktif semuanya ya. Jangan asal mendiamkan apa ini videonya. Nah, kalau bisa videonya dimunculkan lah. Karena ini kita belajar ilmu sains dan agamanya. Nah, itu yang kita harus jelas. Lanjut lagi. Ini tidak perlu lah, nanti saja. Ini adalah, oke. Secara konsumen mesti mendapat jaminan produk yang dikonsumsi adalah halal. Itu kita harus punya yang diajukan oleh LPH saat ini. Kebetulan UIN Wonosobo itu sudah punya LPH yang nantinya akan merekrut kalian lulusan-lulusan kimia untuk menjadi auditor. Tugas dari audit adalah mengaudit produk UMKM atau industri. Ya, setelah mengaudit, kira-kira nanti halal apa haram yang menentukan adalah MUI. Nah, fatwanya atau yang bertuliskan ini ya, sertifikatnya itu adalah MUI. Contoh misalnya, Anda membuat roti. Secara logika, roti itu halal apa haram? Halal. 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 Nah, kalau saya mengatakan haram, kira-kira haramnya di mana? Kalau saya Kandungannya, mengatakan Bu. haram, saya sebagai auditor nih. Jadi nanti Anda ini saya latih menjadi auditor. Auditor ya tukang ngaudit. Saya mengatakan roti ini haram. Kira-kira haramnya di mana? Di komposisinya mungkin, Bu. Cara pembuatan. Komposisinya apa sih, Mas? Cara pembuatan sama kandungan. Proses pembuatan. Di kandungannya, Bu. Ya, coba apa? Komposisinya roti apa? Yang biasa, baik. Tepung terigu, Apa? Bu. Tepung terigu, Telur, Terus garam, telur, butter, butter, butuh emulsifier enggak? Iya, betul. Butuh perasan enggak? Betul. iya, Bu. Butuh minyak goreng enggak? Betul. Oke, nah, sekarang saya latih Anda menjadi auditor. Misalnya bahan tadi ada 7. Kita cek bahannya satu-satu. Yang pertama, tepung. Kira-kira tepung itu halal apa haram? Halal. Secara logika halal. Tapi kalau kita sudah mengharapkan sertifikat halal produk kalian, ya, kita harus mengambil tepung yang memang bermerek dan ada halal MUI-nya. Kalau tepung yang Anda pakai, misalnya tepung curah, saya di pasaran kan ditimbang-timbang sendiri ya. Tahu nggak? Betul kan? Iya. Nah, kira-kira saya mengatakan itu haram nggak? Bisa. Bisa aja. Bisa. Bisa. Karena nggak ada jaminan. Ya kan? Itu curah. Kita kan nggak tahu kemasannya seperti apa, prosesnya seperti apa. Kita nggak tahu. Mesinnya apakah dibagi menjadi 2, kadang untuk nganu tepung, kadang untuk daging. Ya, itu baru tepung. Yang kedua, garam misalnya.
Bolehkah saya pakai garam rosok? Boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Enggak boleh, Bun. Nggak Masih boleh. banyak Harus apa? garam. Garam yang bersertifikat halal. Oke, halal bersertifikat halal ya. Halalnya bukan hak lam-lam ya, tapi halalnya MUI. Ya. Nomor 3. Emulsifier. Atau ini tadi. Misalnya strawberry. Minuman strawberry itu kan ada, ini kan perasa ya namanya ya. Perasa strawberry ST1234 atau strawberry C125. Ini harus Anda cek. Selain nomor ini, tidak bisa. Karena ada strawberry yang dikatakan haram juga. Maka ini adalah bahan-bahan yang harus sama dengan MUI. Terus emulsifiernya pakai apa ya? Pakai ini, DGFA. Kalau sudah ada DGFA, otomatis nanti pasti halalnya. Contoh lagi, saya bolehkah nanti pakai minyak goreng yang curah? Nggak boleh. Boleh enggak? Enggak boleh. Semua produk harus bertuliskan apa? Halal. Halal. MUI. Bukan hanya halal tok ya, tapi halal MUI. Semuanya. UI. Ya. Jadi semuanya produk itu harus bersertifikat halal MUI produk-produknya. Memang harus ada mereknya. Enggak boleh kita pakai yang curah-curah. Walaupun kadang itu UMKM nakal. Saat diaudit pakai semua bermerek dan ada halalnya. Tetapi saat beberapa bulan, 3 bulan ada peninjauan, itu kadang mereka itu pakai yang curah-curah, itu loh yang kurang ajar. Jadi kalau ketahuan seperti itu langsung dicabut halalnya. Gitu. Nah, itu adalah contoh menjadi audit. Ya. Nah, jadi cara memutuskan halal suatu produk ulama itu kan para ulama itu jarang sekali yang tahu kimia. Tetapi harus ada ulama itu harus ada orang kimia juga. Nah, nanti itu kalau calon-calon kalian jadi harus tahu mana produk halal, mana produk haram. Jadi sudah ada datanya. Kalau enggak pakai ini enggak bisa. Gitu. Sampai sini paham? Cara menjadi audit sudah paham ya? Paham, Ibu. Oke. Jadi kita alasan pentingnya tahu sistem jaminan halal atau SJH ya. Yang pertama karena apa? Tren pasar produk halal global. Jadi sekarang itu negara-negara juga butuh kehalalan semuanya. Ya. Yang enggak butuh halal siapa? Cina. Oh, Cina juga sekarang maunya juga halal. Karena apa? Yang namanya halal, kalau sudah berlogo halal, itu kira-kira tambah laris atau tambah sepi? Tambah laris. Tambah laris. Orang akan percaya, mantap. Di hatinya itu enggak ada keraguan ya. Gitu. Terus perkembangan teknologi. Ya, enggak. Sekarang kalau dulu ya biasanya orang-orang KM, orang-orang desa, ember satu kan untuk semua, betul enggak? Kalau membuat produk itu satu ember itu bisa untuk ABCDE, ya kan? Betul enggak? Iya, Bu. Nah, kalau sekarang enggak bisa, harus sendiri-sendiri. Ya, itu yang diperlukan. Nah, terus yang ketiga, supply chain pasar global. Kita nggak mungkin semua yang kita butuhkan itu ada di Indonesia. Kadang kita butuh dari negara lain enggak? Butuh, Ibu. Kira-kira produk apa? Kira-kira produk apa?
coklat. Apa semua untuk pembuatan coklat ada di Indonesia? Gimana? Ada yang nggak ada di Indonesia, Bu. Oke. Terus ada Total Quality Management dan LPH adalah lembaga eksternal yang mengaudit kita. Sekarang ini adalah memenuhi kebijakan persyaratan sertifikasi halal, ya. Jadi Anda harus tahu bagaimana saat ini. Jadi kalian kalau mau menjadi auditor nanti mendaftarnya bukan ke MUI, tapi ke Kemenak. Ya, setelah Kemenak nanti daftarkan, Bu, saya mau mendaftarkan produk saya, begitu. Nah, nanti Anda akan dipilihkan. Kalau di Semarang itu sih ada 2 LPH ya, di LPH MUI sama LPH, kalau dulu namanya LPPOM, ya. Tapi sekarang jadinya LPH. Jadi LPH MUI sama LPH UIN Wali Songo. Nah, inilah apa itu ya, menjadi keunggulan kita kalau berada di LPH sebuah universitas. Nah, karena bisa semuanya. Nah, itu nanti persiapan kalian. Bisa enggak menjadi auditor? Gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Masih proses dulu. Nah, kira-kira apakah semuanya nanti di ACC oleh MUI? Kira-kira bisa semuanya di ACC, Mbak? Belum Mbak tentu. Tara? Belum tentu. Kenapa, Mbak Tara? Kenapa? Katanya semua produk itu tidak semuanya di ACC oleh MUI. Apa alasannya? Coba Mbak Kiki. Kiki Dewi. Karena belum tentu memenuhi persyaratannya, kriterianya. Oke, boleh. Nah, di sini kita harus tahu standar-standarnya. Yang di ACC kira-kira apa sih? Nah, ini coba saya share lagi. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, tunggu sebentar. Sudah apa belum? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Nah, jadi nanti untuk menjadi fatwanya, ya, fatwa MUI itu kita harus tahu pendekatannya dulu, prosedurnya, ringkasan, dan fasilitasnya. Yang pertama, pendekatan dalam MUI, kalau yang namanya MUI itu orang sudah namanya ulama, ya kan? Nah, pendekatannya secara Islam. Dengan apa? Al-Quran dan hadis. Kalau pendekatannya secara saintek, itu adalah standar halal diturunkan dari atas berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi pangan, obat, dan kimia. Dan kosmetik tentunya. Kalau pendekatan kultur, itu dijelaskan pada slide berikutnya nanti. Jadi kita harus tahu untuk pendekatan sains dan teknologi kita harus paham kira-kira apa saja, itu nanti masih mungkin beberapa minggu kemudian yang kita tahu.
akan kita pelajari. Karena banyak sekali ini, tidak bisa kita langsung sehari jadi. Nah, untuk pendekatan kultur di Indonesia, ini Anda sekalian mencatat ya yang begitu penting. Latar belakang kultur dan pendidikan masyarakat Indonesia, fatwa juga bersifat mencegah Muslim agar tidak terbiasa dengan arah rasa yang haram, meskipun substansinya halal. Ya, jadi produk yang memiliki arah rasa haram tidak akan disertifikasi meskipun ingredientnya halal. Contoh, Anda pernah makan atau minum legen. Legen tahu enggak? Kelapa, air kelapa itu loh. Pernah, Bu. Iya, Bu. Pernah. Nah, kalian pernah enggak tahu produk kemasan legen? Pernah Kalau enggak? saya nggak pernah tahu, Bu. Adanya yang botolan gitu, Bu. Iya, maksudnya yang botolan, tetapi ada mereknya. Kayak apa ya, Isoplos, kayak Kokari, atau Koko apa ya? Koko apa? Pernah lihat enggak Koko apa itu? Hidrokoko. Hidrokoko. Ya, betul. Itu kalau legen saya jadikan seperti produk itu, kira-kira nanti di ACC enggak? Di ACC oleh MUI enggak kira-kira? Ya, saya mungkin. Enggak boleh mungkin, harus dia dan tidak. Lu kok bupat? Apa, ayo? Nggak di ACC, Bu. Kenapa, Mas? Karena produknya punya arah rasa haram, Bu. Iya, betul. Kira-kira legen kalau saya biarkan selama 10 hari, dia bisa jadi alkohol enggak? Bisa. Kalau Bisa, saya namanya apa? Cuka. Namanya apa? Kok cuka? Kok suka Toa. enggak, Bu? Pernah minum Ya, toa? toa. Iya, Bu. Ini yang di luar Semarang pernah lihat toa? Pernah, Bu. Saya enggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Enggak tahu. Banyak. Tahu nama, Yang Bu. gesek wae lah. Kalau legen juga enggak tahu. Tahu. Enggak. Biasanya sih yang ada di jalan-jalan. Pernah lihat? Enggak pernah juga. Apa Ya itu? wes lah. Kelapa. Tapi namanya legen karena itu legen bukan kelapanya ya. Oke, lanjut lagi lah. Tapi ya wes marah mumet ngoh. Ini adalah contoh yang melihat rasa haram, tidak boleh dan pasti tidak akan di ACC. Tuh. Ya. Contoh lagi, ya. Fatwa MUI untuk produk halal, prinsip yang digunakan untuk memutuskan fatwa berdasarkan fikihnya itu sangat hati-hati dan mencegah perbedaan. Kita tidak boleh menyamakan. Contoh saya bilang tadi, MUI itu menjelaskan kalau daging anjing itu jelas haram, walaupun tidak ada di hadis dan Al-Quran. Tapi kalau ada sebagian aliran yang mengatakan itu halal atau diperbolehkan, kira-kira menurut Anda orang yang netral itu jadi haram atau halal? Saya ulangi lagi. Yuk, apa? Debbie, Mbak Debbie. Mbak Sarah, gimana tadi? Ayo. Kalau MUI mengatakan ini adalah haram, sebagai
sebagian pihak atau aliran lain mengatakan tidak haram karena tidak ada di dalam hadis maupun Al-Quran, menurut Anda daging tersebut halal atau haram? Haram, Bu. Haram. Haram, Bu. Haram, Bu. Kenapa? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan MUI lebih tahu persyaratannya, Ya. Bu. Iya, Itu Bu, halal MUI atau lebih enggaknya. menyeluruh. Ya, yang menjadi patokan itu adalah Karena MUI. MUI nggak mungkin. Ya, tidak asal ya. Iya. Tidak asal mengatakan ini adalah halal. Tentunya dengan perjuangan kehati-hatian dan mencegah perbedaan. Nah, walaupun tidak ada di Al-Quran dan di hadis, begitu. Terus lanjut lagi. Nah, Komisi Fatwa adalah satu organisasi di bawah MUI yang berfungsi untuk mengkaji, berdiskusi, memformulasikan pemecahan masalah, isu atau kasus tertentu dalam agama Islam. Sumber pemikiran fatwa tidak hanya Al-Quran dan hadis, tetapi juga ada sunnah, ijma, dan qiyas. Nah, sekarang contoh produk misalnya. Saya tanya, bir, tahu bir enggak? Tahu, Bu. Ya, harus tahu lah. Walaupun tidak pernah meminumnya, kita harus gaul lah. Kita harus tahu semuanya, ya. Kita orang sarjana Islam lagi. Sains Islam, kita harus tahu. Tapi walaupun tidak memakai. Bir itu halal atau haram? haram. 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 Kenapa kok haram? Karena ada alkohol. Kandungan alkoholnya, Bu. Ada kandungan alkoholnya. Jadi orang mengatakan namanya bir, BIR, itu semuanya kan haram, ya kan? Iya. Tapi kira-kira, saya tanya, di sini ada orang Jawa Barat nggak? Ada orang Jawa Barat? Ada, Bu. Siapa? Siapa? Gebi. Debi. Siapa lagi? Nah, Siapa? Sarah. Mbak Sarah, kalau di Jawa Sarah. Barat, saya tanya, bir apa yang halal? Ada nggak? Wah, kira gaul. Ayo orang Jawa Barat. Bir apa yang halal menurut penduduk? Nggak ada yang tahu. Astagfirullahaladzim. Bir peletok ya, Bu. Iya, betul. Bir peletok. Sudah pernah melihat bir peletok? Udah, Ibu. Iya, se-Jawa Barat, se-Jawa Tengah? Belum, Ibu. Nggak tahu, Bu. Belum, Bu. Pernah Apalagi dengar, yang di Bu. Palembang. Apalagi yang di mana lagi kemarin? Palembang, terus mana lagi? Saya lupa. Jambi. Malang, Jambi, terus di Bu. mana lagi? Jambi. Tahu bir peletok ada? Nggak tahu ya? Saya namanya Bu. oh baru tahu namanya. Oke, ini saya berikan video yang orang besok ya ini ya. Ini, iya, ini adalah bir peletok. Nah, kira bir peletok ini halal apa haram? Halal, Bu. Halal, Bu. Halal. Bu. Halal. Halal. Oh, kenapa kok Halal, halal? Bu. Kenapa kok halal? Karena bahannya dari rempah-rempah, Ibu. Bahannya dari rempah-rempah, Bu. Ya, bahannya dari jahe ya, dari rempah-rempah. Tetapi, bisakah dia mendapatkan halal MUI? Tidak, Bu. Kenapa? Iya, Mbak Sarah. Iya, Anda harus menunjukkan nih, saya orang Jawa Barat nih. Harus tahu. Kenapa? Katanya halal. Tapi kok enggak bisa mendapatkan izin dari MUI?
Gimana Mbak? Karena Mbak Sarah? Karena namanya bir, Bu. Karena namanya bir. Ada yang lain? Karena Ayo. rasanya Bu. Rasanya dari jahe. Saya pun juga pernah meminum. Ayo. Bagaimana? Ayo, halo. Memabukkan nggak, Bu? Loh, saya tak tanya orang Jawa Barat. Kira-kira bir peletok memabukkan enggak? Enggak, Bu. Tidak. Ya, karena terbuat dari rempah-rempah, ya jahe utamanya. Tapi, nah, bir peletok ini walaupun dia adalah minuman halal, ya, karena dia adalah minuman halal, tapi tidak akan pernah diproses oleh MUI dan tidak akan ada sertifikat halal. Mana ada, enggak ada. Seluruh bir peletok se-Jawa Barat, entah itu di Jakarta, di Cici lah pokoknya itu, apa Tangerang atau di mana, tidak akan mendapatkan halal MUI. Karena apa? Karena namanya ada birnya. Paham nggak ya? Iya, Bu. Oke. Ya, berarti ini pengetahuan untuk bagi yang belum tahu ya. Ini tanya lagi. Ini bagi orang desa pasti tidak tahu ini bir peletok itu apa. Wah, bir peletok ini haram, padahal tidak haram, halal. Halal secara diri sendiri ya. Tapi ini termasuk haram bagi MUI. Kenapa? Namanya apa? Bir. Coba ditulis jahe peletok. Kira-kira dapat perizinan enggak kira-kira? Dapat. Dapat, Bu. Oke, kenapa Mbak Niswa? Karena namanya itu jahe, bukan bir. Karena Oke, banyak. karena namanya jahe ya, bukan bir. Karena bir itu sudah nama-nama yang memang tidak bakal diakui. Dan dikatakan itu adalah haram. Walaupun itu haram. Walaupun itu adalah halal. Begitu. Contoh lagi. Oke, saya punya produk ini. Namanya pentol setan. Vampir. Apa nih? Vampir ayam atau crispy apa ini? Terus ada ramen, ada suster ngesot, ada Jawa iblis, ada mie setan. Saya tanya sekarang. Kira-kira kalau ada ada produk seperti ini, Anda sebagai auditor halal, kira-kira nanti di ACC enggak produkmu seperti ini? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ikut. Hah? Beneran? Itu dari halal semuanya loh, tepung-tepungnya halal semua. Tepung, Namanya bahannya halal. Namanya kurang bagus, Bu. Indikasi namanya kurang bagus. Kenapa? Mengandung hal-hal yang berbau jelek, Bu. Ya, Setan, berbau. iblis gitu, Bu. Ada setan, iblis, ampe, vampir, ya. Ada yang beranak juga, Bu, kadang. Oh ya, ada yang random barang. Nah itu. Pak Subrana Termasuk ada sambal setan. Ada enggak sambal setan? ada. ada, Bu. Nah, kira-kira itu di ACC enggak oleh MUI? Enggak. Nah, tapi halal enggak itu kira-kira? Halal. Halal. Ya, sebentar. Ini yang perlu Anda ketahui, ya. Mungkin Anda kalau seorang mahasiswa, yuk kita makan di sambal SS aja, sambal setan. Itu ada di Semarang ada itu. Ya. Itu sudah pasti dia halal. Tapi karena namanya berbau setan, iblis, vampir,
di ACC atau tidak sama MUI? Tidak, Bu. Enggak. Tidak akan di ACC. Kalau tidak akan di ACC, kira-kira jadi haram enggak? Haram. Haram. Kalian pernah beli makan yang ada setan-setannya ngomongnya? Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira makanan tersebut jadi haram apa enggak? Ayo jujur. Hah? Halal apa haram? Haram, Bu. Haram. Nah, sekarang Anda sudah tahu. Kira-kira suatu saat Anda mau beli dosa apa enggak? Dosa. Nah, alhamdulillah hari ini aku menyebarkan virus. Yang tadinya kalian enggak tahu jadi tahu. Nah, sekarang Anda sudah tahu kalau produk-produk ini walaupun ini halal tetapi menjadi haram gara-gara sebuah nama dan tidak di ACC oleh MUI. Adakah yang tahu kira-kira yang pernah makan apa ya? Saya hubungannya nama-nama jelek seperti ini. Bakso setan, Bu. Apa? Apa? Mbak Debi mungkin? Apa yang tahu nama-nama? Bakso setan, Bu. Oh, bakso setan. Oke, apalagi? Mie iblis, Bu. Mie iblis. Oke. Apa? Mie iblis. Mie iblis. Terus ada lagi apa? Mungkin yang di luar Jawa pernah enggak? Tahu mercon. Melihat nama-nama. Hah? Itu halal. Tahu mercon ya kan? Tahu mercon. Anu sih, kalau tahu mercon saya belum pernah melihat ada produk yang berlabel MUI. Tapi kalau yang di warung-warung bakso itu banyak sekali. Ya, benar. Apalagi? Kalau bakso beranak, Bu. Bakso beranak. Nah itu saya masih ini juga ya. Setahu saya itu ya tentang setan-setan yang jelas di backlist. Dan apa itu yang nama-nama memang berbau haram itu langsung di backlist, tidak bisa. Nah ini kalau apa itu tadi ya bakso mercon ini saya masih bimbang ya. Kita kan seperti ini, kita berpedoman menurut MUI. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, nah itu yang bahaya. Nah saat ini, karena saya sudah menjelaskan, Anda kan sudah tahu. Betul enggak? Berarti kalau nanti mau makan-makan kan ya juga apa? Halal atau haram? Halal atau haram? Jadi haram. Nah, di sini. Nah, mending berarti tidak tahu aja ya. Daripada tahu, jadi ada batasan. Nah, di situ salah sendiri ikut mata kuliah ini. Sekarang, karakteristik fatwa. Ada responsif, proaktif, dan antisipatif. Nah, proses penyusunan fatwa, jadi dari LPOM, kalau dulu namanya LPOM, sekarang LPH ya. LPH itu meminta fatwa. Jadi dari hasilnya, inilah produk-produk ini diberikan ke MUI. Setelah dari MUI pasti apa ya, mencocokkan bahan ini sama enggak dengan sesuai dengan kriteria halal. Tadi sudah saya jelaskan ya, apakah minyak gorengnya pakai minyak curah atau minyak yang berlabel halal. Contoh minyak halal ya bisa Sania. Sekarang hampir semuanya minyak pakai halal ya kayaknya ya.
yang berkemasan. Betul enggak? Betul, Bu. Ya. Terus dari Komisi Fatwa akan diverifikasi oleh Ketua Komisi Fatwa. Baru itu dijelaskan oleh tim kerja, disampaikan pada rapat pleno fatwa, yang akhirnya setuju apa enggak? Kalau enggak setuju berarti kembali lagi, tapi kalau setuju langsung difatwakan. Jadi ada sertifikat halalnya. Gitu. Nah, sekarang fatwa MUI terkait bahan, ya ini yang harus Anda tahu. Nah, beruntung ini kalian ikut ini, saya kasih tahu. Kalau enggak kasih tahu. Nah, contohnya adalah ya babi dan turunannya, termasuk lemak, asam lemak, protein, asam amino, rambut, tulang dan lainnya, jelas itu adalah haram dan najis. Ya, itu jelas. Bahkan apa ya? Saya pernah mendengar itu kalau tidak salah di Pulau Komodo itu juga ada kayak ini apa itu yang tempat kebun binatang dan dia itu adalah babi, ya. Terus, nah di situ karena tempatnya dekat dengan pengunjung, kadang pengunjung memberi makan. Nah itu kalau terkena kira-kira jadi najis semuanya apa enggak kira-kira? Iya, Bu. Ya, najis Iya, semuanya. kan Terus akhirnya karena Pulau Komodo mau dijadikan pariwisata syariah, maka yang ada babinya dibuang, enggak pakai lagi. Gitu. Karena yang namanya syariah ya kita harus menghilangkan yang hal-hal yang najis. Seperti itu. Terus penggunaan babi dalam bentuk apapun haram. Meminum alkohol haram. Nah, di sini ini yang harus kita tahu juga. Ya. Terus hasil samping minuman alkohol. Contoh misalnya, hanya dipisahkan secara fisik. Ya. Itu adalah haram. Contohnya misalnya, minuman, misalnya air putih, saya campur dengan alkohol. Kalau apa itu minuman alkohol itu pakainya alkohol food grade ya, bukan alkohol teknis. Kalau alkohol teknis itu kan biasanya untuk kosmetik, tapi kalau untuk minuman itu biasanya alkohol food grade. Terus mau tak pisahkan dengan destilasi, ya kira-kira halal apa haram? Airnya nanti. Haram. Halal apa haram? Haram. Ayo. Haram. Karena alkohol pun juga menyerupai dengan air, betul enggak? Betul. Beda kalau alkohol itu seperti minyak, oil. Itu kita pisahkan. Kan jelas ada perbedaan. Nah, di situ. Contoh lagi, direaksikan lanjut membentuk senyawa baru. Nah, ini. Menjadi apa? Halal. Loh, kok bisa? Contoh misalnya. Anda tahu pil panas, Panadol. Tahu enggak? Tahu, Ibu. Panadol itu mengandung alkohol. Kalau kita minum alkohol, kira kita jadi haram apa halal? Haram. Haram. Jadi, gini. Kalau itu memang sebuah, walaupun dia alkohol, tetapi untuk pengobatan, ya, dan memang tidak ada bahan lain yang dipergunakan untuk
meringankan nyeri di badan itu diperbolehkan. Jadinya halal. Karena hanya sedikit dan itu tidak memabukkan. Ya. Tetapi saat ini masih jauh sekali kita lihat pil atau obat yang ada logo halalnya. Wah, ngeri ya ini ya. Kira-kira Anda pernah berpikir enggak? Obat ini halal apa haram? Ayo jujur. Pernah. Hah? Pernah. Pernah berpikir enggak? Pernah. Random aja Pernah. gitu. Apa? Random berpikirnya. Pernah juga berpikir gitu. Oke, terus yang Anda lakukan apa? Untuk istirahatnya? Tetap diminum, Bu. Tetap diminum. Boleh. Ya, jadi kalau misalnya itu sebuah obat, itu boleh. Karena memang tidak ada obat lagi. Tapi saya kembali lagi. Jamu. Jamu yang ada di tadi, seduh-seduh yang malam bapak-bapak. Kalau capek-capek beli obat itu. Itu kira-kira halal atau haram? Saya kembali lagi. Yuk. Jawab dong. Halal, Bu. Halal, Bu. Nah, tadi katanya haram. Iya kan? Soalnya dia nggak memabukkan, Bu. Hah? Soalnya tidak Soalnya memabukkan. bumbunya Tadi katanya di badan lebih enteng. Setelah minum jamu seduh. Ayo yang jelas dong. Haram. Kita berpikir ini. Halal apa haram? Haram, Bu. Haram. Apa bedanya dengan obat? Panadol. Panadol aja halal. Kalau itu ada yang lain yang bisa digunakan, Bu. Iya, Gimana, Bu. Mas? Kalau ada lainnya yang bisa digunakan. Kalau obat kan kayak herbs itu gitu, Bu. Kalau menurut saya gitu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain enggak? Ini aku berdiskusi loh. Karena hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini orang lain kalau mengikuti ini senang ini. Jadi tahu halal haramnya. Ini anak saya aja di depan saya. Mendengarkan. Tanya, loh, haram toh katanya. Anak saya aja tanya ini. Masa kalian enggak tanya? Dan tidak berpikir? Ayo. Kira-kira jamu seduh itu halal apa haram? Haram. Haram. Haram ya? Oke. Alasannya apa tadi, Mas? Karena masih ada bahan lain yang bisa digunakan, Bu. Iya, betul. Masih ada bahan lain yang masih digunakan, ya. Tidak perlu dengan, misalnya jamu boleh, tetapi tidak usah pakai orang tua atau yang mengandung alkohol, begitu. Lanjut lagi. Cheese, ragi dalam hammer, halal jika sudah dicuci hingga aroma, rasa warna bir telah hilang. Ini yang kadang orang itu bingung. Kira-kira ini halal apa haram? Raginya. Ya. Terus cuka. Cuka itu juga dari proses dari fermentasi. Halal apa haram? Itu dari alkohol juga loh. Halal apa haram? Cuka halal, Bu. Kenapa kok halal? Kenapa kok halal? Karena membentuk senyawa baru, Bu. Udah nggak alkohol lagi. Iya, betul. Nah, oke.
Oke, kalau ini hal Anda harus tahu, makanya MUI itu jelas, tidak asal alkohol itu adalah haram semuanya. Ada beda-bedanya. Karena membentuk senyawa baru, maka dia menjadi halal. Walaupun prosesnya itu adalah pakai alkohol. Contoh lagi, saya punya pabrik. Misalnya ini ya. Saya punya pabrik, kebetulan pabrik itu adalah pengemasan daging. Ya. Kalau pagi mesin apa itu ya, mesin pencuci daging, kan ada mesin pencuci daging tuh. Kalau pagi tak buat ayam, kalau sore tak buat babi. Terus produk kemasan saya sertifikatkan ke MUI. Ternyata saya dapat ACC, jadi halal ayam saya. Padahal mesinnya itu satu. Pagi untuk ayam, sore untuk babi. Kenapa? Kok bisa halal? Karena mereka nggak tahu, Bu. Mungkin. Udah dicek. Nggak bisa. Pasti tahu. Karena sudah dibersihkan, Bu. Karena sudah dibersihkan pakai apa? Pakai apa? Pakai cairan khusus, Bun. Ingat, saya tanya. Babi bisa jadi, kita bisa jadi bebas najis dari babi kalau diapain? Cuci pakai tanah, Bu. Itu kali itu, Bu. Pakai pasir, Bu. Cuci pakai tangan, semuanya dicuci. Tanah, Tanah, Bu. Hah? Tanah, Bu. Pakai apa? Pakai debu atau tanah. Pakai tanah? Campuran. Iya, dan juga sama surfaktan ya. Itu yang di Pasir. pasir, surfaktan, dan air. Surfaktan itu apa? Surfaktan itu yang untuk membersihkan bau-baunya, ya, seperti sabun atau bahan-bahan kimia, ya, sama pasir tentunya, karena memang sudah ada. Nah, itu karena memang pembersihannya pakai pasir, air, surfaktan. Jadi pengemasan daging ayam saya itu bisa menjadi halal begitu. Dari sini bisa paham enggak? Paham, Bu. Paham enggak kira-kira? Ya. pahami. Kenapa ya tadi? Kenapa mesin satu untuk barang halal sama barang halal dan haram itu bisa menjadi halal karena proses pencucian. Lanjut lagi. Etanol. Etanol dari industri Hammer itu haram. Dari industri bukan Hammer boleh selama tidak membahayakan kesehatan. Kadar etanol pada produk minuman maksimal 0,5%. Kadar etanol pada produk selain minuman tidak ada batasnya. Contoh flavor, fragrance, ekstrak tanaman, kecap, obat, dan kosmetika. Artinya seperti ini. Kalian pernah enggak tahu bahan penyebab menjadinya alkohol itu bahannya apa saja sih? Ayo. Nanti kalau ujian harus tahu semuanya ya ini. Karena saya menerangkan jelas. Jelas enggak saya menerangkan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi ini karena bab halal haram, jadi ini adalah kalau saya salah mengatakan, saya dosa ini. Jadi makanya harus jelas. Kembali saya tanyakan, kira-kira untuk pembuatan etanol atau alkohol, karena alkohol itu bisa
jadi etanol, metanol, isopropil alkohol. Nah, bisa gliserin. Nah, bahannya apa sih kira-kira? Kok ada bahan yang haram, ada yang halal? Coba. Dari fermentasi buah bukan, Bu? Kalau dari fermentasi buah, itu halal apa haram? Halal. Halal, Bu. Halal. Sesuai kadarnya, Bu. Sekarang saya tanya. Ada etanol itu terbuat dari anggur. Pernah nggak? Pernah Iya. mendengar? Iya, Anggur Iya. merah. Nah, itu. Dari anggur merah. Ada lagi dari tebu. Pernah? Nah, Oke. Ada lagi dari kayu. Pernah mendengar? belum, Bu. kayu manis bukan, Bu? Hah? Kayu manis boleh ya. Nah, sekarang kira-kira dari tadi ada yang anggur, ada yang dari tebu, ada yang dari kayu. Dari 3 itu, yang halal yang mana? Ayo. Bu. Dari mana? Yang halal. Asal saja jawab, yang penting aktif. Ayo. Tebu. Nanti Tebu. 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 Terus yang haram? Dari anggur. Anggur merah. Anggur. Oke. Jadi gini. Kalau etanol yang dari industri hamor itu haram, itu contohnya dari buah-buahan. Kebalik ya tadi ya. Terus yang jadi halal itu dari kayu. Bisa, tebu juga bisa. Ya, saya ulangi. Bahan etanol yang haram apa? Buah-buahan. Tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan. Boleh. Oke. Karena rasanya memang enak. Beda kalau dari kayu. Rasanya betul-betul tidak enak. Dan itu pasti tidak dipakai dalam pembuatan makanan dan minuman. Nah, di situ. Ya. Terus fatwa lagi dari MUI. Tahun itu. Mikroba dan produk mikrobial halal selama tidak membahayakan dan tidak terkontaminasi najis yang berasal dari babi dan turunannya. Jika najis berasal dari bukan babi dan produk dapat dipisahkan dari media kemudian dicuci secara syar'i, maka produk tersebut menjadi halal. Contoh misalnya, saya punya timun. Tahu timun enggak kalian? Tahu, Bu. Timun saya campur dengan air. Setelah 2 hari, air itu menjadi kecut. Kecut itu gara-gara karena apa? Ada apanya? Ada bakterinya, Bun. Ada bakterinya, ada mikrobiologinya. Kira-kira air tersebut najis apa tidak? Najis. Najis. Hah? Najis ya? Najis. Oke, kalau bilang najis saya tampung dulu ya. Saya belum membenarkan dan saya belum menyalahkan. Tanya lagi. Kalian pernah minum sebentar. Kalian pernah nata de coco? Atau membuatnya? Membuatnya pernah enggak? Iya. Belum. Belum. Orang kimia harus tahu loh ya, proses fermentasi. Saya ulangi lagi. Air nata de coco
Itu kecut nggak? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Iya. Ya. Terus kalau saya minum, boleh nggak? Boleh. Boleh. Najis ya? Enggak, Bu. Enggak. Wah, ini masih bingung lagi. Saiki apa ya nak ya? Oke. Tahu Yakult? Tahu, Bu. Tahu. Tahu, Bu. Itu Yakult itu kan minuman mengandung mikrobiologi, benar nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Rasanya kan agak kecut juga, Ya, Bu. Iya. Iya, Bu. kan? Kenapa kok jadi halal? Karena ini bakteri baik, Bu. Tidak membahayakan, Bu. Tidak membahayakan. Tidak membahayakan, Bu. Tidak membahayakan. Terus apa lagi? Kan kalian bilang tadi ada air timun katanya najis. Tadi ada air nata de coco najis juga. Yakult juga. Itu kan tadi dari mikrobiologi juga ada mikrobanya. Kenapa kok enggak najis? Anda bilang boleh. Ayo kita berpikir. Mikrobanya beda, Bun. Untuk Hah? menjaga Iya, usus, Bu. Untuk menjaga usus, semuanya ada mikrobanya. Ayo. Bahkan Anda tahu enggak? Pernah ada obat yang divonis obat itu adalah pembuatan profesor yang warnanya oranye itu loh. Sari buah untuk COVID itu loh. Tahu enggak? Enggak tahu? Iya, Bu. Enggak tahu. Yang sari buah itu loh. Itu kan hasil fermentasi dari buah-buahan. Oh itu. COVID-18 itu, Bu. Tahu enggak? Tak coba kita tarikan. Tampaknya ada bingungnya. Ini loh minumannya. Sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah. Ini ada ya gambarnya kok enggak jelas nih. Enggak jelas ini, masih proses. Sudah lihat ya? Sudah, Bu. Sudah lihat belum? Babu. Sudah, Bu. Ini adalah sari buah yang bisa katanya menghilangkan COVID. Ya. Kira-kira ini halal apa haram? Halal apa haram? Haram, Bu. Ada label MUI-nya. Halal. Ada halal, ada labelnya enggak kira-kira? Kalau nggak ada, belum pasti, Bu. Ya, ini ya yang hubungannya untuk mikrobiologi, apalagi bakteri, itu sangat susah untuk mendapatkan halal MUI.
Ya. Jadi kalau memang bakterinya jelas, ini bakteri baik atau bakteri memang yang tiba-tiba muncul, ya, itu memang tidak dihalalkan. Maaf, tidak dihalalkan. Ya, tapi kalau dia bakterinya jelas, dia akan dihalalkan. Seperti apa? Yakult. Aku tahu Yakult ya? Tahu, Bu. Ini kembali lagi. Itu yang harus kita tahu. Ya. Kita bahas seperti itu lama. Jadi tidak asal ini adalah fatwa, susah loh. Karena orang ini ya, ulama kadang juga lupa, makanya harus jelas punya bukunya. Sulit sekali. Kelinci. Halal apa haram? Halal. Halal Ibu. Halal. Oke, halal ya. Pernah makan sate kelinci? Belum, Bu. Belum pernah. Oh, rasanya enak sekali itu, karena halal. Ya, jadi boleh. Kepiting, halal apa haram? Katanya Halal. Halal. Haram, Bu. Jangan bilang halal kadang haram, enggak boleh. Hah? Halal apa haram? Halal. Halal, Bu. Tahu saya haram. Halal Ibu. Kalau ada beda dengan yang satu. Ada apa namanya? Satu kepiting, yang satu apa namanya? Sing rada hitam sama Rajungan putih itu, dulu. Bu. Rajungan, Bun. Ya itu apa? Rajungan ya? Iya. Kok rajungan Iya, sih? rajungan, Bu. Ya itu hidupnya memang asli dua, yang warnanya abu-abu loh ya. Bukan yang warna oranye. Kalau oranye jelas kepiting. Dia hidupnya lebih 95% itu dia ada di air. Yuyu, Tapi Bu. Yuyu yuyu bukan, Bu. betul. Nah, kalau yuyu halal apa haram? Haram. Haram. Haram ya, karena memang hidupnya ada di dua tempat yang berbeda. Jadi Anda harus tahu mana kepiting, mana yuyu. Orang Raden Patah tahu enggak yuyu? Tahu Bu. Tahu Bu. Hah? Tahu ya? Oke, kalau tahu saya lanjutkan. Kalau enggak tahu akan saya jelaskan gambarnya. Enggak perlu lihat gambarnya ya. Tolong dimut. Nah, sekarang lanjut lagi. Ternyata banyak sekali nih. Wah, ini kita lanjutkan besok ini sepertinya karena udah mau 2:30. Kita lanjutkan besok, boleh? Boleh, Bu. Boleh Bu. Sangat. Oke. Boleh Ibu. Ya sudah, ini semangat ya. Kita lanjutkan sekarang absensinya dulu lah, karena tadi saya absen. Tara bintang. Tara. Oke. Nisfa Tri Oktaviani. Hadir Ibu. Tarisa Putri. Tarisa. Udah benar Bu. Pindah, Bu. Oh iya.
Sarah Idhar. Hadir, Bu. Ya, Fatia. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Nggih, Salsadila Permata. Hadir, Bu. Meta Nur Kristanti. Hadir, Bu. Siva Mudia. Hadir, Bu. Intan Nimatullah. Hadir, Ibu. Ana Eka Silvianti. Hadir, Ibu. Cikal Nurlita. Hadir, Bu. Sulistianingsih. Hadiroh, Ibu. Rian Lutfi. Hadir Ibu. Titin Wahyuningsih. Wardatul Bahriah. Hadiroh, Bun. Muhammad Ulinuha. Hadir Bu. Krisna Yuda. Hadir Bu. Anissa Fitria. Hadir, Ibu. Umi Hani Laila. Umi Hani. Umi. Nggak ada orangnya? Hadiroh, Ibu. Ada enggak? Hadiroh, Ibu. Oh ya. Hadiroh, Ibu. Oke. Uji Lastari. Hadir, Bu. Siti Nazilatul Amanah. Hadir, Bu. Audi Serelia. Hadir, Ibu. Maya Susilowati. Maya. Maya izin Bu. Oh izin. Hervintari Gebi. Hadir, Ibu. Bayu Widaswara. Hadir, Bu. Indah Rifda. Hadiroh, Bun. Oke. Ya, sekarang yang dari Permata. Aulia Makfiroh. Hadir, Bu. Mana Aulia? Hadir. Debbie. Hadir, Bu. Ya. Dedi Wahyu. Ada Bu. Dedi. Mana? Mana Dedi Wahyu? Hadir. Dedi Wahyu. Hadir Bu. Oke ya. Oke. Eri Hastati. Hadir, Bu. Eri mana? Oh, oke, ada. Ernawati. Hadir, Bu. Ernawati. Oke, dari Jambi. Oke. Hari Setio. Hadir Bu. Mana? Oke, Hari Setio ada. Kiki Dewi. Hadir, Ibu. Mana Kiki Dewi? Oh iya, tadi ada tulisan. Ya, ya. Dewi. Melisa. Hadir, Bu. Oke, Malisa Fajriati. Nur Rofiatul. Nur Rofiatul. Dari Malang. Nur Rofiatul. Hadir, Bu. Oke, ya. Terus sudah ya? Ada yang satu belum saya absen. Siapa yang belum?